Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Santi Febriani, calon guru penggerak angkatan kelima. Saat ini saya bertugas di SDN Kebonpala 05. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan dan memaparkan filosofi serta dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Bapak Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah organisasi bernama Taman Siswa yang memiliki tujuan supaya anak-anak pribumi dapat mengenyam pendidikan setara dengan priai-priai pada masa kolonial Belanda saat itu. Pemikiran-pemikiran serta filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan diantaranya bahwa beliau mengemukakan bahwa pendidikan itu merupakan tuntunan. Pendidikan berarti tuntunan atas segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai segala keselamatan serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikan, guru hendaklah memperhatikan bahwa kodrat alam dan kodrat zaman itu harus dilaksanakan dalam pendidikan, di mana kodrat alam berarti lingkungan di mana tempat tinggal atau tempat di mana anak-anak tinggal, dan kodrat zaman diartikan sebagai zaman yang dialami anak-anak kita pada masa ini. Dalam mendidik anak-anak, kita juga harus memperhatikan bahwa pendidikan itu haruslah berpusat pada anak atau menghamba pada anak. Guru haruslah menjadi fasilitator dan memberikan fasilitas-fasilitas serta kebutuhan yang diinginkan anak sehingga mereka dapat mengembangkan segala potensi serta bakat mereka sesuai dengan minat mereka. Jika pendidikan diibaratkan sebagai tempat persemaian, maka murid sebagai benih-benih dan tentunya guru sebagai pendidik haruslah dapat merawat, menjaga, serta memelihara benih-benih tersebut hingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tak kalah penting dalam pendidikan, karakter serta budi pekerti haruslah diperhatikan. Karena menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, karakter atau budi pekerti merupakan perpaduan yang harmonis antara pikiran, perasaan, serta kehendak, sehingga akan menimbulkan sebuah kekuatan atau tenaga atau semangat. Dan pendidikan, karakter, serta budi pekerti merupakan modal dasar dalam mencapai tujuan hidup yang berperi kemanusiaan. Dan terakhir, kita selalu mengingat semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengemukakan bahwa ing ngarso sung tulodo, bahwa pendidik atau guru di depan haruslah menjadi teladan atau memberikan contoh-contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ing madya mangun karso, yaitu di setengah guru haruslah memberikan motivasi, membangun motivasi murid-muridnya supaya mereka bisa mengembangkan segala potensinya. Dan terakhir, tuturi handayani, di belakang guru haruslah memberikan dorongan. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, wawasan serta pandangan saya mengenai pendidikan semakin terbuka. Jika selama ini dalam proses pembelajaran saya masih menuntut siswa untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran, maka setelah memahami serta mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya semakin menyadari bahwa seyogianya saya sebagai guru haruslah dapat menuntun siswa-siswa saya untuk menemukan potensinya sesuai bakat dan minat mereka, bukan menuntut. Selain itu, setelah memahami modul ini, saya juga semakin yakin bahwa pembelajaran itu haruslah membahagiakan anak. Maka
Saya berusaha untuk menciptakan serta menyajikan sebuah pembelajaran di kelas yang menarik dan menyenangkan. Dan proses itu melalui permainan-permainan sehingga apa yang dipelajari siswa di kelas serta proses pembelajaran dapat lebih bermakna. Karena saat ini saya bertugas di DKI Jakarta, di mana DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki ragam sosial budaya atau multikultural dan memiliki masalah sosial yang begitu beragam sehingga menciptakan sebuah masyarakat yang individual atau kurang peduli terhadap sesama. Maka proses pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas saya yaitu pembelajaran yang dapat membangun sifat empati atau peduli terhadap sesama. Pembelajaran-pembelajaran yang akan saya lakukan diantaranya banyak melakukan pembelajaran melalui metode diskusi atau kelompok, sehingga dengan melalui diskusi dan kelompok tersebut, murid-murid saya dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memecahkan sebuah persoalan. Selain itu, kita tahu bahwa kodrat seorang anak atau fitrah seorang anak salah satunya adalah bermain. Maka melalui sebuah permainan-permainan tradisional, contohnya permainan tradisional Betawi, wak-wak gung atau tuk-tuk gani, saya ingin supaya dengan permainan-permainan tersebut akan tumbuh rasa empati serta peduli terhadap sesama yang akan timbul dalam diri mereka sehingga mereka nantinya akan terjun di masyarakat dan mereka dapat membangun bangsa dan negara untuk menuju Indonesia yang maju. Demikianlah refleksi serta kesimpulan saya mengenai modul 1.1 ini, yaitu filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Semoga dengan mempelajari serta memahami modul ini, saya dapat mengaplikasikan serta mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari dalam proses pembelajaran di kelas. Dan tentunya nantinya akan terwujud profil pelajar Pancasila yang dapat membangun bangsa dan negara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.